Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah dengan mengkaji sistem informasi berbasis elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi, yaitu aplikasi Nyagam. Halo semuanya, perkenalkan saya Patricius Melando dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Dan saya Dita Maliasa. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana analisis aplikasi Nyagam dari sisi fitur maupun manfaatnya. Dan saya Jessica Adelia, kami akan menyajikan penjelasan lengkap mengenai aplikasi Nyagam, dimulai dari konsep SPBE, fitur, proses penggunaan, hingga hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah Indonesia semakin mendorong penggunaan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE merupakan dasar untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel, transparansi. Implementasi dari konsep SPBE adalah adanya aplikasi Nyagam dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Aplikasi Nyagam merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang membantu dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan internal di Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung kelancaran proses pemerintahan daerah. Selamat malam Kak Sherly, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami melalui via Call. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Hari ini, kami ingin berdiskusi sedikit mengenai pengalaman Kak Sherly nih dalam menggunakan aplikasi Nyagam di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Supaya lebih aktif, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Pertama, boleh ceritakan sejak kapan Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi mulai menggunakan aplikasi Nyagam tersebut? Kalau untuk aplikasi Nyagam sendiri itu sebenarnya sudah ada di Kabupaten Melawi, dibuat dari 2022, ya tahun 2022. Nah, jadi Sekretariat DPRD sendiri pasti udah menggunakan aplikasi Nyagamnya dari tahun 2022. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Nah, di sini kami juga minta Kakak untuk menjelaskan secara singkat apa saja fitur yang ada di aplikasi Nyagam itu dan bagaimana cara kerjanya Kak. Kalau di aplikasi Nyagam itu sendiri kan sebenarnya aplikasi Nyagam itu aplikasi untuk absensi semua pegawai ASN yang ada di Kabupaten Melawi. Nah, jadi fitur yang ada dalam aplikasi Nyagam itu tentunya ada fitur absensi, kemudian ada fitur rekapan. Kalau absensi itu dia terdiri dari absensi masuk dan absensi pulang. Kalau misalnya fitur rekapan itu tentunya berisikan rekapan dari absen itu tersebut, dari misalkan jam masuk, jam pulang, terus lokasinya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, fitur apa yang paling sering Kakak atau instansi gunakan di aplikasi Nyagam? Yang digunakan pastinya fitur update kasus sama absensi pulang, karena setiap pegawai dan instansi wajib menggunakan Nyagam untuk pulang. Apakah Kakak atau instansi pernah mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut? Sebenarnya aplikasi Nyagam ini sebelum diperkenalkan juga udah disimulasikan. Jadi seharusnya, dan karena fiturnya juga tidak banyak, jadi seharusnya itu mudah ya untuk dipakai oleh karyawan. Cuman mungkin kalau sedang ada maintenance atau error, nah jadi itu kalau sedang dalam perbaikan biasanya
jadinya agak susah untuk digunakan. Cuman nggak lama pasti bakal terperbaiki. Itu sih ya. Pertanyaan selanjutnya Kak, dan kakak sebagai pengguna aplikasi Nyagam, apakah aplikasi Nyagam mudah untuk digunakan sejauh ini? Kalau untuk sejauh ini aplikasi Nyagamnya sih mudah digunakan karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita gunakan juga sebelum pakai itu pasti ada simulasinya dan fitur-fiturnya juga tidak banyak. Dan kan kalau pakainya itu kan setiap hari, jadi udah terbiasa juga sih pakai aplikasi Nyagam. Jadi harusnya tidak sulit untuk orang baru ataupun karyawan baru memakai aplikasi. Oke, selanjutnya pendapat kakak tentang kualitas informasi dan data yang disajikan di aplikasi Nyagam, apakah sudah cukup akurat atau memadai? Kalau untuk akurasi informasi data atau akurasinya menurut saya sih sudah baik, karena di aplikasi Nyagam itu sendiri dia tidak hanya absen masuk absen pulang, tapi di situ kan ada juga memunculkan jam dan juga lokasi. Jadi nggak sembarangan nih kita absensi di mana-mana, tapi dia aplikasi Nyagam ini juga bisa tahu di mana kita absensi. Nah, jadi kan kalau absensi itu memang harus di instansi itu sendiri. Jadi ketahuan untuk karyawan-karyawan. Selanjutnya Kak, di kehidupan sehari-hari nih Kak, biasanya Kakak menggunakan aplikasi Nyagam ini untuk situasi apa saja gitu? Kalau sehari-harinya pastinya karena ini kan aplikasi untuk absensi. Nah, jadi sehari-harinya pastinya dipakai buat absensi masuk yaitu jam 7.15, kemudian pas absensi pulang yaitu jam 3.45. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, fitur apa yang paling membantu menurut kakak nih? Kalau fitur yang paling membantu, fitur absensi itu sebenarnya sudah membantu ya. Kemudian ada fitur rekapan. Nah, jadi fitur rekapan itu kan isinya tentang rekapan-rekapan absensi yang ada. Jadi menurut saya itu bisa membantu untuk pegawai pemerintah ini merekap absensi dari karyawan-karyawan instansi tersebut. Jadi kan lebih memudahkan. Kalau beda sama absensi manual, itu kan harus pakai kertas dan segala macamnya. Kalau berupa aplikasi ini kan dia jadi ya lebih simpel gitu dan mudah diakses. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai masukan dari kakak pengguna aplikasi Nyagam, apa kekurangan utama aplikasi Nyagam? Dan sebaiknya aplikasi itu diperbaiki selayaknya seperti apa? Kalau untuk kekurangan aplikasi Nyagam ini sendiri, itu menurut saya, itu aplikasi Nyagam ini kan dia hanya bisa diakses oleh pengguna Android saja. Seperti HP iPhone itu tidak bisa diakses. Saya juga kurang tahu kenapa belum bisa diakses di HP iPhone, karena yang saya tahu itu pokoknya hanya bisa diakses di HP Android. Nah, kalau saran saya, karena kan semua pegawai itu kan tidak semua HP-nya tuh Android. Nah, kalau bisa sih ke depannya keinginannya ya aplikasi Nyagam ini bisa available lah di di smartphone manapun gitu. Tentunya seperti iPhone juga harusnya sih bisa. Oke, baik Kak. Selanjutnya, kalau dilihat secara keseluruhan dari aplikasi Nyagam, apa kelebihan utama aplikasi Nyagam menurut Kakak? Kalau kelebihan utamanya pastinya ya membantu dalam absensi sih. Dan karena kan aplikasi Nyagam ini juga yang tadi saya bilang dia terakurasi nih. Untuk lokasinya kita bisa tahu, untuk jamnya juga ada. Jadi memudahkan para pegawai rekapan tadi, pegawai pemerintah untuk merekap. Jadi lebih simpel aja. Oke, mungkin
Situ dulu aja Kak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nyagam sudah digunakan sejak 2022 dan menjadi alat absensi utama di Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Aplikasi ini mudah digunakan, akurat dalam menampilkan jam serta lokasi absensi, dan waktu mempermudah proses rekapan data pegawai. Meski begitu, Nyagam masih terbatas karena hanya bisa diakses melalui Android. Kedepannya diharapkan aplikasi ini dapat digunakan di semua jenis perangkat agar lebih optimal bagi seluruh pegawai. Dari hasil analisis dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nyagam merupakan langkah besar dalam digitalisasi administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi. Aplikasi ini membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kerja, terutama dalam pengelolaan dokumen maupun informasi internal. Masih memiliki kekurangan, namun aplikasi Nyagam mendukung prinsip SPBE dan good governance. Terima kasih telah menonton video kami. Dan terima kasih juga kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem informasi berbasis elektronik dalam lingkungan pemerintah daerah. Sampai jumpa.